Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhabbat TV Podcast, saluran inspirasi untuk generasi muda. Bersama saya Septi Anggraini. Dalam episode spesial kami hari ini yang akan membahas tema yang sangat penting, yaitu menghadapi pasar ekonomi di era digitalisme dengan cara Rasulullah SAW. Saya sangat bangga memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Ustadz Rohmat Santoso, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Mari kita mulai. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan pasar ekonomi di era digital saat ini? Baik, terima kasih Muhabbad TV dan kreativitas generasi muda pimpinan cabang Muhammadiyah Candipuro kemudian tergabung dalam korespondensi pimpinan daerah Muhammadiyah Lampung Selatan. Muhammadiyah adalah organisasi dakwah Islam yang ingin menjawab seluruh permasalahan yang muncul di masyarakat. Dan di antara problematika yang muncul di masyarakat ini yang digarap oleh Muhammadiyah itu di bidang pendidikan, kemudian kesehatan dan ekonomi. Nah, ini menjadi tiga pilar dakwah, tiga pilar peradaban yang harus ditopang oleh Muhammadiyah secara nasional. Maka dari itu konsentrasi Muhammadiyah terhadap bagaimana perkembangan ekonomi, wabil khusus di era digital ini kita sudah mulai merambah, kita sudah mulai mengembangkan, memberdayakan segala sumber daya dan potensi yang ada, untuk bagaimana ekonomi ini semakin tumbuh berkembang baik dan mensejahterakan. Lalu dalam konteks ekonomi digital, apa yang dapat kita pelajari dari tindakan atau prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya baik, tentu Islam itu bukan agama sektoral ataupun agama yang hanya relevan di saat diturunkannya Islam, yakni di masa Rasulullah SAW. Tetapi Islam adalah agama universal yang akan tetap relevan sampai hari kiamat. Nah, hal-hal yang terkait dengan model atau modernisasi, Rasulullah SAW sangat memberikan peluang yang sangat luas kepada umatnya dengan ucapan beliau, antum a'lamu fi umuri dunia. Engkau lebih mengetahui tentang urusan ibadah duniamu. Nah, kita bisa mendapatkan bagaimana Rasul adalah pedoman hidup. Apapun yang menjadi permasalahan yang muncul di masa beliau, itu selalu dikonfirmasi kepada beliau bagaimana pandangan Islam, bagaimana tuntunan Islam terhadap permasalahan yang muncul. Nah, tentu model bisnis di era digital ini memiliki dasar yang kuat juga, yang penting tidak melanggar hal-hal yang bersifat misalnya bersifat riba, kemudian tidak bersifat mengundi nasib atau judi atau horor, kemudian tidak saling menzolimi, kemudian dibangun atas transaksi saling ridho, antara diminkum saling ridho. Asalkan asas-asas dan prinsip ini menjadi landasan bagi muamalah, transaksi di era digital ini, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang masru' atau disyariatkan. Lalu bagaimana Muhammadiyah mendorong generasi muda untuk mengembangkan keterampilan dan usaha di era digital ini? Ya baik, Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah yang sekarang sudah merambah ke era di mana pilar ekonomi harus ditegakkan. Maka ada namanya UPP, UPP itu unsur pembantu pimpinan. Ada di antaranya adalah majelis dan lembaga yang dibentuk untuk mempermudah tercapainya program-program Muhammadiyah. Ada majelis ekonomi, ada majelis ekonomi ini sudah dibentuk. Sebenarnya sudah lama majelis ekonomi ini, tapi
kita akan lebih menajamkan lagi ya, supaya gerak majelis ekonomi ini begitu bisa dirasakan manfaatnya oleh umat. Kemudian ada juga MPM ya. MPM itu Majelis Pemberdayaan Masyarakat, yang insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat kerja wilayah ya di Bandar Lampung, bahwa mungkin di sana nanti akan ada pembahasan yang terkait bagaimana tindakan-tindakan konkret yang dapat diaplikasikan dalam bisnis atau bermuamalah di era digital ya. Karena segala sesuatu ini sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Tentu kita tidak boleh ketinggalan zaman ya. Ketinggalan zaman. Jadi seluruh unsur-unsur pendukung ekonomi ini harus mulai mengaplikasikan sistem perekonomian digital ya. Ini harus dijawab oleh Muhammadiyah, harus dilakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah strategis, langkah-langkah konkret supaya media yang ada ini merupakan rahmat dari Allah yang memang juga harus dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder yang ada. Baik. Apakah ada contoh-contoh konkret dari tindakan Rasulullah yang dapat diaplikasikan dalam berbisnis atau bekerja di era digital ini? Ya, tampaknya di dalam surat Az-Zariyat ya, ayat yang ke-22 Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ya. Wa fis sama'i, dan di sini ada kalimat dan di langit ya. Itu ada rizki. Ya, ada rizki wa ma tu'adun yang telah dijanjikan. Nah, kalau kita pahami ayat ini secara tekstual, maka kita mendapatkan hikmah bahwa rizki yang datang dari Allah melalui langit ini air hujan yang diturunkan, gitu kan? Sehingga dengan air hujan ini tumbuhlah tanaman-tanaman, kemudian ketika tanaman-tanaman sudah tumbuh ini menjadi makanan ternak dan seterusnya, termasuk untuk menumbuhkan biji-bijian. Nah, tapi yang tersurat di sini ada sebuah gambaran teknologi. Ini yang merupakan network jaringan yang ini adalah dunia bisnis di era digital. Kenapa disebut wafis sama di langit? Ya, ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Kita tidak tahu ternyata bisnis sekarang ini semua transaksinya itu melalui langit. Dalam arti adalah transaksi internetisasi. Betul. Ya kan? Kita sekarang harus punya kuota, harus punya pulsa. Kita harus punya aplikasi, ya kan? Seluruhnya itu transaksinya lewat langit. Kita mau order, ya, ada GoFood, ada GoSend, ada Gojek, ada GoCar, itu kan go semua itu melalui langit semua transaksi. Kita cukup pesan melalui internet, ya kan? Ya, melalui media gadget kita, kemudian ada transaksi yang luar biasa di sana dan sangat menjanjikan. Maka tidak salah ketika Allah berfirman wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini tolong nanti dikaji lagi ya, surat Az-Zariyat ayat 22. Ternyata Al-Qur'an ini sudah menubuahkan memprediksi bahwa zaman ini itu sudah memang ada namanya delik konfirmasi yang sudah bisa dicek. Mungkin pada zaman itu pemahaman masih sangat sederhana ya, mungkin terkait air hujan. Nah, kemudian untuk menghadapi perubahan teknologi dan pasar ya, itu apa yang menjadi tindakan Nabi itu cukup unik sebenarnya ya. Kita saat ini dipertontonkan bahwa metode bisnis ini hanya orientasinya itu hanya kepada keuntungan. Bisnis oriented atau laba oriented. Betul. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu menurut riwayat yang ada dalam sirah-sirah itu, Nabi Muhammad sejak muda sudah melakukan bisnis, membantu bisnisnya Siti Khadijah pada waktu itu salah seorang saudagar ya. Nah, beliau adalah pembantu Khadijah ya sebelum beliau menikah dengan Khadijah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja.
Maka pola yang diterapkan dalam bisnis beliau itu, biarlah tidak apa-apa, untungnya kecil, tapi yang beli banyak. Nah, ini menjadi titik pembeda, ya. Karena di dalam banyaknya transaksi, meskipun itu labanya kecil sedikit, tetapi dengan banyaknya kita bertemu dengan pelanggan dan lain sebagainya, ini menjadi investasi tersendiri, ya. Menjadi sebuah investasi tersendiri, ajang silaturahim. Jadi jual beli itu bukan hanya profit oriented, ya, orientisnya kepada keuntungan material saja, tetapi bagaimana membangun jaringan. Ya, Nabi Muhammad itu memperbanyak interaksi, ya, bersilaturahim, sehingga ini menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Pelanggannya luar biasa, ya, dengan metode service excellent-nya Nabi, ya, pelayanan prima yang selalu membuat para sahabat itu simpatik kepada beliau, selalu ingin bertemu. Nggak belajar, yang penting datang, ya. Itu kira-kira. Inilah yang menjadi fondasi dasar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Lalu bagaimana Muhammadiyah mendukung kemandirian ekonomi umat Islam dalam menghadapi perubahan teknologi dan pasar? Ya, tentu ini tantangan baru bagi Muhammadiyah yang seharusnya sejak dini kita harus merespon kalau dibilang tantangan, ya betul, ini memang cukup menantang. Nah, ini maka perlu persiapan, perlu melibatkan, perlu sinergi, ya, kerjasama, membangun jaringan, kemudian membangun pusat-pusat pelatihan, ya, karena bisa dikatakan dalam hal ekonomi Muhammadiyah itu masih menjaga embrionya. Embrio ini bagaimana dijaga secara baik supaya berkembang secara baik, ya, harus butuh dukungan dari berbagai macam pihak, ya, bukan hanya para saudagar, ya. Kita memang dulu pernah Muhammadiyah itu ada ikatan saudagar muda Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sendiri itu di awal-awalnya adalah dikelola oleh para saudagar, ya, sehingga jalannya roda organisasi itu cukup luar biasa. Jadi orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi itulah orang-orang yang terlibat di sehingga Muhammadiyah itu hidup seperti itu. Kalau ini tidak kembali kita tumbuh kembangkan, kita khawatir, ya, kita punya amal usaha yang banyak, tetapi dikelola oleh orang-orang yang tidak memahami sifat, ya, perjuangan Muhammadiyah, sehingga yang dikhawatirkan oleh pendiri Muhammadiyah, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, diminta untuk hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari Muhammadiyah. Meskipun ini bisa juga Paul coding ini perlu dirumuskan kembali dengan Paul Jadid, ya, karena situasinya sudah berbeda. Saya lebih setuju kepada hidup-hidupilah Muhammadiyah dan carilah hidup di Muhammadiyah, tidak masalah. Ini menurut subjektivitas penilaian saya pribadi. Misalnya Muhammadiyah akan bergerak. Lalu untuk penutup, apa pesan atau nasihat khusus yang Ustaz bisa berikan kepada generasi muda yang ingin sukses dalam ekonomi digital sambil tetap menjalankan prinsip-prinsip Islam? Nah, ini luar biasa sekali ini, ya. Saya melihat sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi yang ada itu seluruhnya sudah mendukung untuk membuat sebuah ledakan kesuksesan dahsyat. Generasi muda ini saya pesankan untuk tidak takut, senantiasa mencoba, memberanikan diri terjun langsung, ya, melalui usaha-usaha mikro tidak masalah. Ya, tidak ada usaha itu yang langsung besar tentunya, ya. Ketika generasi muda dibekali dengan semangat entrepreneur, ya, pengusaha, menjadi orang-orang yang memproduksi, bukan hanya sekedar mengkonsumsi. Bagaimana berani menawarkan produk-produk. Nah, ini ada contoh produk di sini, ya. Ini Muhammadiyah cabang Candipuro sudah mulai
berani mencoba untuk bagaimana mengembangkan diri melalui majelis ekonomi, menyediakan barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan dasar warga. Nah, ini juga perlu kita mencoba merambah ke sembako ya, kebutuhan 9 bahan pokok dan seterusnya. Apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat ini cobalah disediakan secara mandiri gitu ya. Nah, tentu kita harus memiliki teknik-teknik yang mutakhir juga gitu. Saya tadi sudah sedikit berbincang dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah bahwa coba kita lihat adanya swalayan-swalayan yang berdiri di kampung-kampung ya, di pelosok-pelosok. Itu ada Maret-Maret ya, ada Mart-Mart gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya satu, mendekatkan produk mereka kepada konsumen. Betul. Nah, ini tolong digarisbawahi dengan garis bawah yang tebal ya. Jadi mendekatkan produk kepada konsumen ini penting. Kenapa? Karena inti daripada bisnis itu adalah pelayanan. Betul. Ya, pelayanan. Bukan hanya sekedar menyediakan produk, tapi bagaimana kita melakukan langkah pelayanan, ya, kemudian mendekatkan produk ini ke masyarakat bila perlu dengan layanan antar. Ya kan, cukup Anda ya pesan di nomor WA ini kami akan antar. Cukup duduk manis sambil ngopi ya kan, kami akan antar kebutuhan Anda apapun kami akan. Delivery. Ya, delivery order ya, Ya. bisa diterapkan. Jangan ragu. Apa misalnya ya, mungkin agak remeh mungkin atau kebutuhan sarapan Anda misalnya ya. Anda itu biasanya sarapan apa? Ini kita bisa COD atau apa. Nah, dengan sistem-sistem seperti ini diharapkan ini jangan sampai ruangan ini kosong. Tolong diisi generasi muda. Ya, cukup dengan kreativitas, insya Allah dengan bantuan teknologi informasi ini saya rasa cukup prospek sekali. Nah, dan ini juga perlu terus minta bimbingan dari para ayahanda tentunya ya, bagaimana supaya yang tidak kalah penting itu sebenarnya adalah konsisten. Betul. Ya, jangan cuma ini masih mood gupiak gitu kan, rambutnya nggak lagi Sering terjadi. Jadi penting dipertahankan supaya eksis terus ya kan, supaya eksis. Baik. Oke, mungkin saya rasa itu yang bisa bagi. Baiklah. Itu tadi perbincangan kita dengan Ustadz Rahmat Santoso. Terima kasih kepada Ustadz atas wawasannya yang berharga yang telah Ustadz bagikan hari ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada para pendengar yang telah menyertai kami dalam episode ini. Semoga pembahasan tadi memberi kita semua inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita dapat menghadapi pasar ekonomi di era digitalisme dengan memegang teguh nilai-nilai Islam dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Saya Septia Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.